Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ke berapa ya? Keenam mungkin? Ya, keenam ini kita akan membahas terkait teori perilaku konsumen dalam perspektif pengantar ekonomi mikro, gitu ya. Nah, sebenarnya teori dan perilaku konsumen ini erat kaitannya dengan marketing sebenarnya, terkait bagaimana kita bisa mengetahui sebenarnya konsumen ini dia akan berperilaku seperti apa dalam menggunakan dana, dalam menjelaskan dan sebenarnya produk-produk apa aja sih yang akan dipilih oleh konsumen. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kita bicara tentang teori perilaku konsumen, jelas ini erat kaitannya dengan permintaan yang akan dilakukan oleh konsumen. Nah, dalam teori perilaku konsumen, di sini ada 3 pendekatan yang banyak digunakan dalam menganalisis sebenarnya pilihan konsumen nanti akan jatuh atau membeli produk apa aja sih. Yang pertama itu ada pendekatan utilitas atau kepuasan. Nah, yang kedua adalah pendekatan kurva indifference dan yang terakhir adalah pendekatan atribut kayak gitu ya. Namun dalam evolusinya pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan atribut merupakan salah satu pendekatan yang paling baru digunakan kayak gitu ya. Dan pendekatan yang paling banyak digunakan memang pendekatan indifference atau pendekatan menggunakan skala preferensi. Oke, kita masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan utilitas. Nah, pendekatan ini menganggap bahwasannya kepuasan konsumen itu ya didapat ketika dia bisa mengkonsumsi barang dan jasa dan mendapatkan kepuasan atas barang-barang yang dikonsumsinya itu. Nah, pendekatan ini pun juga sebenarnya disebut sebagai pengukuran kardinal. Jadi ya lebih pada pengukuran-pengukuran yang dapat dikategorikan secara umum, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa asumsi pendekatan utilitas, ya. Utilitas atau simbolnya adalah utility ya atau U gitu ya, dapat dicapai ketika seseorang konsumen memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk pada kendala anggaran. Perlu kita ketahui bahwasannya ketiga pendekatan ini, baik pendekatan utilitas, skala indifference, ataupun atribut, mereka akan sangat amat terbatas pada kendala anggaran atau garis anggaran. Nah, kalau pendekatan utilitas, dia diukur secara kardinal. Nah, dan ini ya, ini nanti akan terkait juga dengan marginal utility. Ya, selalu ingat bahwasanya ketika ada kata-kata marginal itu berarti perubahan dari satu unit ya, entah itu pengurangan maupun tambahan dari kuantitas maupun harga suatu barang. Kayak gitu ya. Nah, di sini terkait juga dengan marginal utility ya, perubahan total utility yang disebabkan oleh tambahan satu unit barang yang dikonsumsi dengan asumsi bahwa yang lainnya ini tetap atau kita sebutnya sebagai ceteris paribus gitu. Contoh ya di sini ada hubungan antara total utility dan juga marginal utility, di mana ketika ada permen yang dikonsumsi dari 0 sampai 5 permen dikonsumsi, otomatis total kepuasannya dia juga pasti akan berbeda. Ketika dia mengkonsumsi permen yang pertama, didapatkan di sini total utility-nya 9, ketika mengkonsumsi permen yang kedua menjadi 17 sampai ke 35. Ketika kita lihat di marginal utility, kita lihat di sini bahwasanya tingkat kepuasannya di sini akan cenderung menurun, ya. Dari 9 ke 17 itu berarti ada 8. Selalu ingat bahwa marginal utility itu cenderung pengurangan dari nilai setelahnya dengan yang sebelumnya kayak gitu ya. Jadi marginal utility-nya pasti di sini akan selalu menurun karena manusia ya itu rentan sekali dengan uh, rasa bosan. Kepuasannya itu cenderung akan menurun seiring dengan berjalannya waktu. Di sini ada perbandingan antara marginal utility dan juga price ya. Kita lihat di sini bahwasanya tetap konsumen itu pasti akan memilih barang-barang yang akan dikonsumsi dengan mempertimbangkan anggaran atau price-nya ini, ya. Tapi hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang memang tidak memiliki garis anggaran tertentu ya. Katakanlah kalau dia punya budget yang unlimited, sebenarnya dia nggak akan mempermasalahkan ini.
Tapi secara umum bahwasanya ya konsumen pasti akan membeli barang berdasarkan garis anggarannya. Dan utilitasnya itu diusahakan agar didapat maksimum ya antara jumlah dan juga quantity. Di sini rumusnya seperti ini. MUX, marginal utility dari produk X dibagi dengan harga dari produk X sama dengan produk Y dan juga Z. Karena ini terkait juga dengan barang-barang substitusi atau barang-barang pengganti yang dapat digunakan untuk mengganti barang utama yang ingin didapatkan. Tuh, itu kalau terkait pendekatan utilitas. Sekarang kita move yang kedua, yaitu pendekatan kurva indifference ya. Nah, kalau pendekatan kurva indifference, dia menggunakan skala ordinal ya, skala ordinal. Kalau tadi kan yang utilitas kan skalanya kardinal ya, kalau yang sekarang ordinal. Dan ini kita lihat di sini ada beberapa asumsi terkait kurva indifference gitu. Tetap ya, dia akan tunduk dengan kendala anggaran. Nah, konsumen punya skala preferensi. Skala preferensi di sini maksudnya apa? Dia pasti akan menetapkan bahwasanya ketika saya punya budget sekitar 100.000 kayak gitu ya. Barang apa sih yang harus saya beli dan saya prioritaskan? Dan mana barang yang bisa dibeli nanti kemudian, gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya MRS atau Marginal Rate of Substitution. Jadi ya terkait banget dengan produk pengganti, produk atau barang pengganti yang akhirnya akan mendapatkan dan menghasilkan jumlah kepuasan yang sama terhadap konsumen. Nah, ini asumsinya ya. Model utilitasnya secara ordinal dalam artian kepuasan konsumen tidak dapat diukur dalam satuan apapun. Ya memang kepuasan seseorang itu ya tidak ada standar yang pasti ya tentang kepuasan seseorang kayak gitu. Nah, utilitas konsumen, kepuasan konsumen didapat dari F jumlah dikali barang X, Y, Z, dan keseimbangan kepuasan konsumen didapat dengan rumus ini. Ya, dengan rumus ini dengan memaksimalkan kepuasan konsumen dengan dibatasi garis anggaran atau budget line. Nah, ini skala atau fungsi preferensi. Tiap orang pasti punya skala atau preferensi yang berbeda. Kan? Preferensi saya dan kalian mungkin juga akan berbeda. Jadi ya, skala preferensinya tidak bisa ditetapkan dalam satu standar yang pasti. Di sini disebutkan bahwasanya kurva indifference mencerminkan preferensi konsumen. Nah, di sini berarti tetap fungsi utamanya adalah utilitas itu tadi. Utilitas ketika konsumen lebih prefer ya, lebih memilih suatu titik atau suatu barang dibandingkan yang lain. Nah, itu ya. Nah, untuk yang kurva indifference dapat diberikan seperti ini. Contoh ya, dari marginal rate of substitution atau MRS, jika kalian pengen mengkonsumsi suatu barang, katakanlah di sini contohnya mau beli tongseng atau sate, gitu kan, sama-sama produk yang dari olahan kambing kayak gitu. Di sini dari kelompok barang A, kalau misalnya dia tongsengnya satu, satenya 20 tusuk dan yang lain-lain. Kalau sate di sini pasti dia akan selalu bisa digantikan. Kalau misalnya nggak ada tongseng ya belinya sate. Kayak gitu sih. Karena di sini fokusnya adalah marginal rate of substitution. Bentuk kurva indifference dia akan selalu cekung seperti ini ya. Kurva indifference juga biasanya juga disebut sebagai kurva kepuasan yang sama. Dalam artian ketika ini kita lihatnya ini dari IC ya. Dari satu produk, dia cenderung seperti ini dan dia tidak akan berpotongan dengan yang lain. Kita lihat nanti. Nah, ini ada karakteristik kurva indifference. Yang pertama, kepuasannya sama di antara semua produk yang dikonsumsi. Terus juga akan bertingkat secara konsisten. Terus juga kepuasan konsumen ditandai dengan semakin banyaknya barang yang dikonsumsi. Naik kalau di situ. Dan di sini kepuasan konsumen dicapai dari setiap kombinasi barang yang menghasilkan kepuasan total. Maksudnya seperti apa? Ya, seperti itu tadi. Katakanlah kau pengen beli
beli makan deh, beli makan kan nggak afdol nih kalau nggak beli minum. Nah, itu kan kombinasi antara barang X dan Y, dan disitu menghasilkan kepuasan yang total dengan acuan garis anggaran. Nah, ini ciri-ciri kurva indifference. Nah, turun dari kiri atas ke kanan bawah, slope-nya negatif, tidak saling berpotongan, dan indifference akan memunculkan indifference map ya. Contoh kayak gini. Ini kalau misalnya dari produk A, IC1, jadi kecenderungan dari IC2, dia kan kalau barangnya hampir sama, katakanlah kalau nggak ada Indomie gitu ya, kamu mau beli mie sedap atau yang lain, itu kurvanya juga akan sama karena sama-sama mie yang dikonsumsi. Ya, tapi hal ini berpotongan ketika memang ada barang itu yang berbeda, benar-benar berbeda dalam proses penggantiannya, dan itu menghasilkan tingkat kepuasan yang berbeda. Nah, ini marginal rate of substitution ya, menunjukkan jumlah barang Y yang rela dikurangi disebabkan konsumen menambah jumlah X. Katakanlah di sini, kalau misalnya konsumsinya X-nya cuma 1, Y-nya dia 9. Ketika dia naik jadi 2, X-nya ditambahin deh jadi 2, Y-nya akan turun. Semakin X-nya naik, Y-nya akan semakin turun, dan ini akan mencerminkan kurva marginal rate of substitution di sini, di mana perubahan Y dibagi perubahan X dari pencerminan titik-titik ini. Nah, ini kalau garis anggaran ya, kita tahu bahwasanya dari tadi pendekatan utilitas, atribut, maupun skala preferensi, dia terkendala dengan garis anggaran. Ya. Kalau kita lihat di sini, garis anggaran itu punya ciri-ciri dengan slope negatif, bentuknya linier, dengan fokus utama apabila harga tidak berubah, dan apabila semakin ke kanan, dia akan semakin besar, dan garis anggarannya pasti akan bergeser ketika terjadi perubahan harga atau anggaran. Contoh di sini, budget line ya. Katakanlah ya di sini di garis yang masuk dalam kategori garis anggaran ini adalah 100.000 semisal. Batasan constraint, kemampuan konsumen secara umum satuan barang. Jadi budget line-nya di sini adalah 100.000 ya, barang uang atau anggaran yang kamu punyai maksimal ya hanya 100.000 ini. Dan kalau misalnya konsumen pengen menggunakan semua anggarannya, dia harus masuk dalam penggunaan anggaran yang ada di bawah ini, tidak bisa yang ada di atas. Gitu. Nah, ini kurva anggaran dan perubahan anggaran ya. Oke. Ini awalnya mungkin dari A1 kemudian bergeser ke A2. Nah, ini semakin naik jumlah anggaran yang dialokasikan oleh konsumen, maka garisnya juga pasti akan bergeser ke kanan. Semakin ke kanan, semakin besar. Ini kalau pergeseran garis anggaran dari A1 ke A2 dinaik. Ini disebabkan oleh naiknya jumlah barang X dan Y. Y-nya tetap nih. Ya, kenapa kok semacam ini? Dia bergesernya menjadi lebih datar gitu ya. Karena memang harga barang X-nya naik sehingga harga barang X-nya itu turun sehingga konsumen itu akan semakin menggunakan lebih banyak anggaran dalam membeli produk X gitu ya. Padahal Y-nya tetap di situ. Makanya garisnya dia bisa berbeda seperti ini karena beberapa kondisi. Kalau yang A ini karena naiknya anggaran konsumen, kalau yang B ini katakanlah karena memang harga barangnya turun. Nah, ini ya, oke, dengan pilihan-pilihan konsumen, seorang konsumen pasti akan memilih sekelompok barang dalam upaya untuk memaksimalkan kepuasannya, namun tetap tunduk pada kendala anggaran yang ada gitu kan. Nah, barang-barang yang akan dikonsumsi ini dia harus memenuhi 2 syarat ya. Keadaan yang pertama, keadaan tersebut terjadi pada saat kurva indifference tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran. Tentunya tidak boleh lebih dari garis anggaran yang sudah dibuat ya. Dan yang kedua adalah terjadi pada titik singgung antara kurva indifference tertinggi dengan garis anggaran. Contohnya di sini. Ya. Menentukan jumlah kepuasan konsumen. IC1 di sini. Dengan titik A dan B ada di bawahnya menunjukkan kepuasan konsumen yang belum optimal. Karena titik A dan B di sini, titik A-nya di sini dia tidak berpotongan dengan garis anggaran. Dalam artian kalau budgetmu 100.000 gitu ya, kamu beli 2 produk itu,
kamu masih punya sisa uang, itu berarti belum maksimal. Sekarang kita lihat yang IC2. IC2 dengan titik C, di sini dia berpotongan sekali dengan garis anggaran, maka dia akan mencapai titik optimum. Katakanlah kombinasi antara kamu beli barang A dan B itu dia pas banget dengan budget kamu 100.000, jadi dia maksimum. Namun ketika ini sampai pada titik IC3 dengan titik anggaran D ini jauh di atas garis anggaran, ya berarti ya memang anggaran konsumen ini benar-benar tidak mencukupi dalam membeli barang kebutuhan X dan juga Y. Gitu ya. Nah, di sini ada keseimbangan konsumen, ya. Pasti fokus utamanya adalah titik singgung ya antara kurva indifference konsumen dengan garis anggarannya. Dan secara matematis, slope kurva indifference sama dengan slope kurva garis anggaran di sini. MRS sama dengan ya M marginal utility X dibagi marginal utility Y, di mana di sini ada perubahan dari Y dibagi dengan perubahan X. Nah, di sini ada pengaruh dari pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen, ya, atau dari kurva ICC di sini. Income Consumption Curve, ya. Di sini merupakan kombinasi produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen dalam memberikan kepuasan yang maksimal dengan berbagai tingkat pendapatan yang dia punya, gitu ya. Nah, kalau yang B itu adalah kurva Angel, yakni menunjukkan hubungan antara pendapatan konsumen dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Kalau yang selanjutnya di sini ada PCC ya. Ini ya PCC Price Consumption Curve. Di sini ya kombinasi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dan dapat memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Mau harganya sekian, di kurva PCC-nya ini dia masih mencapai dari IC1, 2, 3 kan. Jadi pada berapa level harga pun sebenarnya PCC ini masih bisa tercapai. Nah, kalau yang kedua ini terkait kurva permintaan konsumen ya, di mana terkait permintaan individual ini dia diturunkan dari kurva PCC-nya. Jadi ya di sini menjelaskan adanya perubahan jumlah barang ketika ada di berbagai level harga. Kalau di sini kan kita lihat di sini ada QX1 ini berpotongan dengan PQ3, PX3, PX2 berpotongan dengan QX2 dan yang lain-lain. Ini kurva permintaan konsumen seperti ini. Jadi ketika itu tadi digambarkan, jadi akan seperti ini nih. Terkait dengan fungsi pendapatan dan juga efek substitusi, kita lihat di sini. Dari efek substitusi itu akan terjadi apabila ada kenaikan harga barang X, harganya dia di sini semakin naik gitu ya, dan akhirnya ya menyebabkan permintaan dari barang Y. Nah, kalau dari efek pendapatan, naiknya barang X berakibat penurunan relatif terhadap pendapatan konsumen ya karena harganya naik. Jadi ya memang pendapatannya itu juga karena terkendala dengan garis anggaran ya, jadi ya pendapatannya tidak bisa dimaksimalkan. Nah, di sini efek pendapatan dan efek substitusi gitu ya. Di sini ada salah satu ini barang inferior. Jadi apabila kenaikan pendapatan konsumen akan menurunkan jumlah barang X yang diminta di sini ya. Di sini ada X1, X2 ini adalah total efek, X1, X3 ini efek substitusi dan X3, X2 ini efek dari pendapatan, dia dapat bergeser di sini. Tapi tetap ketiga-tiganya ini, baik itu total efek, efek substitusi maupun pendapatan, dia tetap pada budget line. Itu aja sih untuk teori perilaku konsumen ini. Yang jadi fokus utamanya itu ada 3 ya. Jadi ada pendekatan utilitas, pendekatan skala preferensi atau indifference, dan juga pendekatan atribut. Nah, dari ketiga hal ini, kunci utamanya adalah bagaimana sih cara konsumen dapat memaksimumkan kepuasannya dengan tetap tunduk pada garis anggaran yang ada. Begitu. Jadi untuk materi teori perilaku konsumen, saya stop sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa dilontarkan di kolom komen maupun di Google Classroom. Saya cukupkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.